Kami membawa bejana yang kosong yang siap untuk Engkau isi. Kami minta roh hikmat pengertian wahyu menguasai kami melebihi kemampuan berpikir kami, melebihi segala keterbatasan kami. Hari ini kami sungguh-sungguh minta, please Lord, please bicara dan ajari kami. Kami tahu kami sedang living in the last second. Kami sedang hidup di hari-hari terakhir, bahkan detik-detik terakhir. Buat kami ya Tuhan, sungguh-sungguh menjadi manusia seperti yang Kau inginkan. Semua agendamu, semua rencanamu, your deepest passion terhadap hidup kami terjadi dalam nama Yesus. Make a breakthrough dalam hidup kami Tuhan, karena kami sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Hidup kami milik Yesus Kristus seutuhnya. Roh Kudus, biar Engkau yang ajari. Tuhan, Engkau yang bicara, Engkau yang bicara, Engkau yang bicara. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus, semua yang siap belajar kita sama-sama katakan amin. Shalom pasukan terdahsyat. Selamat datang di kumpulan orang aneh ya. Ya, saya enggak usah kenalan lah ya, saya satu orang aneh di Mahanaim ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sini berarti Bapak Ibu termasuk orang aneh ya, tapi ajaib toh ya. Yang penting belakangnya ajaib ya. Saya diberi tema tentang mendidik generasi, BMN tolong dibantu. Ini bukan hal yang mudah. Dan yang saya sampaikan, kami akan sampaikan nanti ada beberapa pembicara, ada Pak Elyada dari Jogja ya Pak ya. Ada Pak Roy. Ini bukan satu-satunya sebuah jurus yang cespleng saudara, pasti kalau mendidik generasi dengan cara ini pasti berhasil. Kami berharap begitu. Tapi there is another ingredients, ada sebuah racikan dan adonan lain yang itu sama sekali kita belum tahu kecuali Bapak dan Ibu berjalan bersama Tuhan. Tapi paling tidak apa yang akan kami bagikan, kami berharap ini menolong sekali, menentukan. Di sini banyak pemuda, tapi juga banyak bapak-bapak yang mendidik dan mengembalakan pemuda, ya. Jadi mari kita sama-sama belajar dalam hal ini. Yang sebelum ini yang FIYH. Ya, ini nanti akan saya sampaikan. Kita harus sadar teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita harus menerima sebuah fakta bahwa kita sedang hidup di masa yang tidak sama seperti sebelumnya. Saya ini mengajar 15 tahun di Mahanaim. Saya bisa bedakan, saya bisa rasakan, I can feel it, I can see it, I can taste. Betapa berbedanya angkatan ini dan angkatan yang sebelumnya. Itu berbeda sekali. Ada sesuatu yang hilang di generasi ini, yang itu tidak dimiliki oleh mereka. Yang generasi sebelumnya punya, yang di sini tidak punya. Dan ini sungguh-sungguh fakta di Alkitab juga menuliskan hal itu. Jadi kita mesti berdamai dulu dengan keadaan anak-anak, keadaan manusia di akhir zaman itu seperti apa. Ini tidak bisa ditengking, ini tidak bisa ditolak. Ini Alkitab. Nah, kita lihat dalam ini keadaan manusia dan ini fakta, saudara. Kita terima dulu ini. Kita harus berdamai dulu dengan ini bahwa ini benar adanya. Kalau Alkitab mendeskripsikan ini, it means it is true. Perhatikan ya, kondisi manusia pada akhir zaman saya ambil dari versi firman Allah yang hidup. Timotius ini orang muda, dinasihati oleh bapak rohaninya yang namanya siapa? Paulus. Timotius, engkau harus tahu, ini saudara dan saya harus tahu, bahwa pada hari-hari sebelum akhir dunia akan ada banyak kesukaran. Orang hanya akan mencintai uang serta dirinya sendiri. Satu, ini cirinya. Mencintai uang dan dirinya sendiri. Sudah enggak usah nunjuk saudaranya kalau ini ada pada diri kita. It means, ya ini yang harus kita beresin. Karena kita sedang hidup di zaman itu. Nanti di ayat terakhir saudara akan kaget ya, lihat ya. Orang hanya akan mencintai uang serta dirinya sendiri. Mereka akan angkuh dan membanggakan diri. 2, 3, poinnya udah mulai itu kelihatan. Mengejek Allah dan memberontak kepada siapa? Bapak dan Ibu ngalami enggak ini? Anak diminta untuk naruh HP, orang tuanya dibunuh. Betul enggak? Saya punya murid, begitu disuruh mamanya naruh HP, mamanya dikejar pakai rotan mau dipukul. Dan anehnya mamanya kabur. Itu fenomena yang aneh. 15 tahun saya ngajar baru kali ini ketemu jenis kayak gini.
Buat saya itu mengherankan, tapi setelah Alkitab berkata demikian, mau tidak mau kita harus melihat itu sebagai fakta. Bukan berarti kita diam, ya, enggak. Makanya kita perbaiki ya, kita didik mereka. Tidak tahu berterima kasih kepada siapapun dan tidak menghormati hal-hal yang suci. Pornografi, memaki, kata-kata kotor, itu kalau saudara lihat di sosial media, pelakunya orang muda semua, betul enggak? Dan dari situ timbul masalah. Tidak menutup kemungkinan generasi yang lain ya, tapi mostly kebanyakan orang-orang muda karena mereka nempel nih, HP ini nempel di tangannya mereka. Mereka akan tanpa cinta dan tidak kenal ampun. Mereka memfitnah orang lain dan kebejatan bagi mereka menjadi soal biasa. Soal berita kejahatan di sosmed saya tidak perlu cerita. Orang tua memperkosa ayah, ayah memperkosa, orang tua memperkosa anak, dan seterusnya, dan segala macam bentuk kejahatan. Kok ada ya? Pertanyaan kita timbul, kok ada ya kayak gini? Faktanya memang ada. Mereka akan bersifat kasar dan kejam dan membenci apa yang baik. Mereka akan mengkhianati teman-teman mereka. Mereka pemarah, besar kepala, suka foya-foya daripada berbakti kepada Allah. Memang mereka akan mempertahankan penampilan luar dari iman, tapi akan menolak kekuatan batiniah. Jauhilah mereka itu. Dalam versi lain ada kata begini, memang mereka apa? Ayat 5, memang mereka akan pergi ke gereja. Jadi ini bukan ngomongin Ismail ya saudara ya. Ini ngomongin orang-orang di antara kita loh. Kalau saudara lihat versi firman Allah yang hidup di ayat kelima itu ditulis begitu. Jadi kita bicara yang intern ya. Memang mereka akan pergi ke gereja, tapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Jadi jangan kaget, loh kamu ke gereja tapi kok kelakuanmu seperti itu. Memang ada generasi yang seperti itu, betul enggak? Alkitab kalau ngomong gak pernah salah ya. Jangan tertipu oleh orang-orang semacam itu. Ini kondisi manusia secara umum. Nah generasi muda masuk ke dalam sini, kita nanti akan mengerucut kepada yang generasi muda saja. Ya, jadi kalau sampai hari ini Bapak dan Ibu menjadi orang yang menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, engkau termasuk orang aneh. Karena tidak termasuk yang itu. Sebab secara umum kondisi orang-orang yang pergi ke gereja itu seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak seperti itu, engkau orang yang langka, betul enggak? Berdoalah supaya Tuhan mempertahankan Bapak Ibu supaya tidak punah gitu ya. Karena orang langka. Nggak banyak orang yang seperti ini ya. Lebih baik kan di rumah istirahat liburan gitu ya. Ini ada yang dari Papua, ada dari ujung sana berangkatnya dari kemarin. Datang ke sini bawa koper, saya asar di depan saudara. Saya tahu mereka sejauh apa perjalanan mereka tahu dan mereka memilih untuk mencintai itu Tuhan, mengejar Tuhan dan belajar. Bapak dan Ibu termasuk orang yang langka. Karena saudara perkecualian. Ya. Nah, kita mari mengerucut. Ini secara umum begini memang kondisinya. So enggak usah kaget. Tapi Tuhan itu Tuhan yang selalu punya solusi. Amin. Saya suka kata tetapi. Tetapi itu kan kebalikannya ya. Sekalipun begini-begini tetapi. Nah, Tuhan itu punya solusi. Tuhan adalah Tuhan yang punya solusi. Jauh sebelum Adam dan Hawa jatuh, Tuhan punya solusi, yaitu Yesus Kristus. Betul enggak? Bahkan jauh sebelum Adam dan Hawa ada, Taman Eden sudah disiapkan buat mereka. Betul enggak? Sebelum semua masalah ini ada, Tuhan sudah punya apa? Solusi. Ujungnya saudara harus kembali ke Tuhan. Ikuti cara Tuhan. Nah, kita akan mulai dari slide pertama. Saya harus bagi waktu saya dengan dua pembicara yang lain. Jadi I'll make it fast. Mudah-mudahan cukup waktunya. Minta Roh Kudus nanti yang mencerna lebih banyak Bapak Ibu ya. In your silence, dalam kesendirian, ada guru, ada pengajar. Yang itu seringkali mengingatkan apa yang saudara pernah pelajari. Ya, itu namanya roh pengajar, itu Roh Kudus, guru ya. Oke, slide pertama. Saudara jangan pernah berpikir bahwa apapun yang terjadi di perjanjian lama itu tidak ada hubungannya dengan kita yang di perjanjian baru. Betul? Kalau memang perjanjian lama tidak terpakai, ngapain Alkitab ada perjanjian lama? Jadi perjanjian lama adalah kejadiannya, peristiwanya. Perjanjian baru adalah rohnya, value-nya.
Nah, tapi kita tidak bisa melepaskan dua perjanjian itu. Sebab apa yang ditulis di Alkitab, it always true. Dan Tuhan tidak pernah salah. Ya, yuk slide pertama silakan. Tolong ditampilkan. Ada sebuah ayat, ada sebuah peristiwa atau kejadian di Alkitab. Yang ini memang menggambarkan, dan kalau saudara minta pengertian kepada Tuhan, Tuhan akan mulai mengajarkan kepada saudara dan saya value dari kejadian ini. Apa yang tertulis itu mematikan saudara, tapi yang roh itu menghidupkan. Jadi kalau kita hanya baca Alkitab tanpa ada hembusan yang namanya Roh Kudus, roh pengertian, saudara nggak akan belajar apa-apa. Itu sebabnya di tengah kita belajar Alkitab, berserulah, berteriaklah di hatimu, Tuhan ajari saya. Karena semuanya itu bicara sesuatu. Semuanya bicara soal value, ya. Hakim-Hakim 3 ayat 1 firman Allah yang hidup berkata begini. Inilah daftar bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan. Tuhan sengaja. Ya, sengaja loh Tuhan itu. Inilah daftar bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal di negeri itu. Tujuannya apa? Untuk menguji. Setiap yang Tuhan lakukan itu ada tujuan. Tuhan bukan Tuhan yang iseng. He has a divine purpose. Apapun yang Tuhan lakukan itu, dia punya divine purpose. Inilah daftar bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal di negeri itu untuk menguji generasi bangsa Israel yang baru. Nah, kita mulai mengerucut kepada generasi muda. Siapakah generasi yang baru? Yaitu mereka yang tidak mengalami peperangan di Kanaan. Ya, di Kanaan orang tua-tua itu perang dan segala macam, mati dan segala macam. Lalu timbullah generasi baru. Nah, ini loh yang maksudnya generasi yang tidak mengenal perang Kanaan. Tuhan ingin memberi apa? Kesempatan kepada generasi muda Israel untuk mendapat apa? Pengalaman betapa baiknya Tuhan ya. Dalam berperang dan apa? Bukan hanya perang tok loh, tapi apa? Menaklukkan musuh-musuh. Saudara perhatikan, bukan hanya musuh. Bukan hanya enemy, tapi enemies. Jadi musuhnya banyak. Ya. Berperang dan menaklukkan, bukan berperang dan babak belur, enggak. Tok, udah babak belur tok, sengsara tok, tapi enggak menang. Wah, enggak mau saya kalau kayak gitu ya. Rugi, sengsara ya. Hanya berperang tapi enggak menaklukkan. Jadi ini berperang dan menaklukkan siapa? Musuh-musuh mereka melalui iman dan ketaatan. Jadi ini peristiwa sengaja Tuhan rekayasa, desain sebegitu rupa dengan sengaja. Tujuannya untuk menguji generasi baru di Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Mengapa perang itu begitu penting buat Tuhan? Saudara, kalau sesuatu itu penting buat Tuhan, kita jangan bilang enggak penting loh. Yang penting buat Tuhan itu berarti penting buat kita, amin. Yang enggak penting buat Tuhan ya kita jangan bilang penting, enggak penting. Artinya one heart and soul itu artinya I agree with you. Tuhan ngomong A ya saya A, Tuhan ngomong B ya saya B. Jadi kalau menurut Tuhan ini penting, ya buat kita pasti penting, betul enggak? Mereka melalui iman dan ketaatan. Bangsa-bangsa lain itu adalah next. Nah, ini nama-nama mereka saudara. Kalau saudara pelajari lebih dalam, setiap nama itu ada artinya. Dan arti itu menunjukkan sifat dari bangsa itu. Jahatnya bangsa itu. Ya, Filistin misalnya. Itu artinya wandering, rejected, moving to and fro, migrating. Itu ada 4. Saya tidak mungkin bahas satu-satu. Tapi ini semua musuh. Nah, untuk zaman sekarang kan kita tidak perang melawan manusia toh. Saudara kan tidak mungkin tonjok-tonjokan sama tetanggamu, sama orang Kedar, orang Ismail kan tidak mungkin gitu loh. Ini semua musuh dalam zaman sekarang itu adalah sebuah roh yang dihembuskan pada generasi muda yang tujuannya tidak lain tidak bukan steal, kill, and destroy. Iblis itu tidak punya agenda lain kok selain mencuri, membunuh, dan membinasakan. Damage to damage, ngerusak. Tujuan mereka hanya itu, kemasannya yang selalu dibuat beda. Tapi pekerjaannya dari dulu ya itu, gayanya itu kayak gitu memang. Tujuannya itu kok. Kemasan boleh beda. Tapi kalau saudara tahu agenda mereka hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Roh Filistin ini artinya roh yang baper misalnya. Anak-anak muda sekarang itu baper, diputus pacarnya bunuh diri, betul enggak? Diputus pacarnya enggak mau sekolah. Saya baru tahun ini loh ketemu murid yang 1 tahun dia nggak mau sekolah. Mau jadi apa saudara? Pengen jadi YouTuber.
Loh saya enggak ngomong salah loh, tapi saya sendiri kaget. Ada ya kayak gini. Loh mending kalau jadi, ternyata enggak. Sekolah enggak, YouTuber juga enggak. Baru kali ini. Kalau mereka malas, ya mereka enggak sekolah. Kalau mereka lagi semangat, lagi mood, mereka sekolah. Dan yang namanya obrolan, yang namanya kedekatan, yang namanya hubungan, itu sudah sulit dibangun. Karena setiap kali mereka selesai belajar, mereka langsung nyari HP-nya masing-masing. Dan mereka akan asik dengan dunia gelap ini, dunia gila ini, HP mereka. Dan itu tidak hanya terjadi pada generasi muda, yang tua juga sama. Betul enggak? Saudara pernah kayak gitu sadar dulu ya aku ini umurku berapa ya, main HP berapa jam. Yang tua pun juga kena. Jadi ini sebuah roh yang dihembuskan to all generation. Bayangin ya, yang tua dan dewasa saja belum tentu saudara bisa tahan loh. Apalagi yang muda. Ya, orang Kanaan itu artinya orang yang suka menjajakan perdagangan duit dan segala macam. Orang Sidon itu artinya mereka yang menjadi penjebak ya, orang yang hanya suka yang di permukaan atau exterior knowledge, nggak suka kedalaman. Begitu diajak ngomong tentang firman Tuhan yang dalam, apaan sih itu, pusing tahu, nggak penting. Tapi mereka ke gereja, halo, benar ya? Dan kalau itu terjadi di anak kita, di generasi yang di bawah kita, Alkitab sudah menuliskan itu sebelumnya. Dan itu memang fakta seperti itu. Aneh, generasi ini memang aneh. I never seen like this before, beneran. Tapi mau ndak mau saudara, ada sebuah kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk membawa mereka ke arah yang berbeda. Bukan berarti pasrah, ya wes di Alkitab ditulis begitu ya udah jalanin aja gitu. Terima nasib, enggak. Saudara perhatikan setiap kali bangsa Israel itu memerintah ya, ada raja yang memerintah, ada imam di situ, betul ya? Ada nabi di situ. Selama imam ada di situ, ada nabi di situ, ada hakim di situ, bangsa itu waras. Jadi ada orang-orang yang mendidik generasi, sengaja Tuhan kirimkan untuk mendampingi bangsa ini supaya enggak nyelendeng gitu. Ada imam yang tiba-tiba mati, generasi itu langsung belok. Nabinya mati, tiba-tiba generasi itu belok. Saya percaya selalu akan Tuhan kirimkan orang-orang yang menjaga umat, menjaga generasi supaya tetap lurus dan mereka kenal Tuhannya. Dan itu di Alkitab dikatakan sebagai bintang. Apa saudara? Orang-orang yang membawa pengenalan akan Tuhan kepada generasi berikutnya. Orang Hewi itu artinya orang yang tinggal di Gunung Lebanon. Mereka orang besar-besar. Dan mereka ini orang yang sangat kuat. Dan inilah musuh-musuh generasi muda itu. Rasa tidak hormat kepada orang tua, tidak ada pengendalian diri, kesombongan, pemberontakan, kemarahan. Musuh ini ada dan dihembuskan oleh iblis. Jadi sekarang kita tidak berhadapan dengan manusia atau musuh secara fisik, tapi secara roh. Saudara mau perang dengan roh gimana? Mau pencak silat kayak apa? Gimana cara kamu membunuh roh? Roh tidak bisa dibunuh saudara. Daging itu enggak bisa. Kalau daging bisa dikalahkan. Tapi kalau roh, apa diapain? Diikat, disalibkan. Karena roh sifatnya apa? Kekal. So kalau saudara dan saya enggak belajar peperangan rohani, habislah orang Kristen. Ya lanjut. Nah sebenarnya sampai hari ini, saya tidak menemukan sebuah cara apapun ya untuk merubah suatu generasi. Kita pun ini ya, kita ini berubah karena didikan, betul enggak? Siapa saudara di sini yang dulu lahir tiba-tiba langsung tuwek seperti ini, enggak pernah dididik, ada enggak? Hah? Lahir langsung tiba-tiba ada kumisnya, ada jenggotnya, rambutmu putih, itu enggak ada tuh. Kita pernah jadi anak tuh ya. Dan saudara coba ingat-ingat, bagaimana saudara pernah dididik oleh orang tuamu? Siapa di sini yang enggak pernah dididik orang tuamu? Angkat tangan. Saudara bukan orang yang sangat berbahagia, saudara orang yang paling naas. Karena hanya didikan itu yang bisa menaklukkan seseorang. Betapa bencinya saya dulu dengan ayah saya yang militer itu, si kumis itu. Kecil kumis kalau datang marah-marah saudara. Bawa pistol lagi, waduh saya enggak berani. Ya karena dia tentara. Saya ada apa-apa saya ditembak gitu. Ya enggak. Cuman ketakutan saya sebagai anak. Dengan sebuah didikan yang tanpa penjelasan, hanya nyuruh, harus gini, harus begitu, harus, ya kan? Siapa anak tentara di sini?
Ya, seringkali orang tua itu memberi disiplin tanpa memberi pengertian. Pokoknya harus begini. Gayung enggak dikembalikan ke tempatnya, nanti gayung ke muka saya. Ya toh, helm enggak dikembalikan ke tempatnya, ya helm itu nanti yang kena ke saya. Kunci geser dari sini dipindah ke sini. Ini siapa ini? Gitu. Nah itu kunci nanti ke muka saya. Apapun bendanya. Baru akhirnya saya mengerti, saudara. Bahwa itu didikan. Sayangnya hari itu diberikan tanpa Jadi saya anggap ini orang paling jahat di dunia. Now I know. Ternyata ada orang loh yang gak bisa ngembaliin barang pada tempatnya. Ada loh orang kayak gitu. Ngambil di sini, naruhnya di mana? Betul enggak? Atau jangan-jangan ini saudara? Ayo berarti kamu gak dididik sama orang tuamu. Jadi buat saya enggak mengembalikan barang pada tempatnya, nyawa itu. Beneran. Saya sekarang bersyukur bahwa itu adalah life skill. Life skill itu adalah keterampilan hidup. Hal yang simple, sederhana. Tapi itu akan saudara gunakan when you grow up. Ketika saudara dewasa. Dan itu tidak mungkin terbentuk tiba-tiba. Kalau tanpa yang namanya pola asuh. Sebuah perilaku yang diulang. Terapi perilaku. Dan sampai akhirnya itu refleks menjadi bagian hidup kita. Otomatis. Saking otomatisnya kadang saya lupa. Tadi pagar sudah ditutup belum ya? Saking refleks. Padahal sudah ditutup. Otomatis kan sudah di luar pikiran sudah. Tadi keran sudah dimatiin belum? Ternyata sudah. Kenapa? Refleks. Apapun kembalikan pada tempatnya. Jadi tidak ada yang namanya transit corner. Ambil dari sini, taruh dulu di sini ya. Takutnya bener lupa beneran. Begitu orang tua saya datang, mateng. Siapa ini yang ngelakuin? Wah itu kiamat saudara. Dalam ketidakmengertian saya anggap itu sebagai kekejaman. Dan saya anggap ayah saya melukai saya. Yes, it is true in some part. Di beberapa bagian memang begitu. Tapi yang ini, setelah saya dewasa saya ngerti bahwa how it is useful for me. Ngembaliin barang itu loh. Ternyata penting saudara. Kembalikan barang pada tempatnya, pada waktunya. Kamu pinjem dari siapa? Kembaliin. Pinjemnya berapa hari? Kapan mau balikin? Tepati waktu. Itu hal sederhana loh saudara. Tidak semua orang bisa. And I have it. Saya punya itu. Saya bersyukur pelakunya sudah meninggal saudara. Aduh, the value of life. Saya mau nangis di kuburan ayah saya, to say thank you, itu tidak akan membangkitkan dia. Ada regret, ada penyesalan saya. Nah dulu enggak ngerti soalnya gitu loh. Sekarang saya mengerti. Nah, saudara perhatikan ayat 22 ya. Ini hanya salah satu sisi loh saudara, ingredient. Ini hanya salah satu cara, ini hanya salah satu bumbu ya. Untuk mendidik generasi. Masih ada banyak ingredient. Enggak cukup satu, nanti beberapa pembicara akan bicara. Kebodohanlah Amsal 22 ya. Saya ambil dari Indonesian Literal Translation. Bahasa plek. Pokoknya itu terjemahkan secara asli. Kebodohanlah yang akan terikat dalam hati orang muda. Cirinya orang muda itu ini saudara. Kebodohan. Bodoh itu bahasa lainnya apa sih? Goblok tuh ya. Sudah jangan dialus-alusin. Jadi orang Kristen yang sejati gitu loh Alkitab. Loh kalau saudara maaf yang saya orang Jawa ya. Jadi kadang kalau ini saudara lihat di bahasa Jawa ngomongnya ya goblok. Bu di gereja nggak boleh ngomong goblok. Loh berarti Alkitab salah. Alkitab kalau ngomong mulut ya cangkem gitu loh. Cangkem kasar tuh ya. Tapi di Alkitab juga ngomong cangkemmu gitu loh. Alkitab itu tell the truth. Jadi memang cirinya orang muda itu apa? Apa saudara? Saudara kudus sekali ya ngomong bodoh itu takut itu. Ya sobean Alkitab yang bagian itu nek saudara ndak mau gitu loh. Nanti di Alkitab ada tulisan tai loh saudara. Ndak apa-apa mbok gunting ndak kudus gitu. Mau cari baik tok. Baik ndak sama dengan benar, tapi kalau Alkitab itu selalu benar. Jadi mari kita setuju dengan apa yang terus di Alkitab. Amin saudara. Orang muda itu cirinya memang goblok. Siapa di sini yang lahir langsung tua? Berarti kita pernah goblok tuh ya. Ya toh? Daud pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aib masa mudaku. Aib masa mudaku.
Bapak Ibu, engkau yang pernah jatuh dalam dosa pada waktu engkau muda, kalau ingat itu malu ya. Kenakalanmu, kejahatanmu, kejatuhanmu di masa muda. Itu aib masa muda. Mau ditutup, sebenarnya sudah ditutup sih dengan darah Yesus. Memorinya masih ada. Dan bagi Daud itu menyiksa dia. Ya. Kebodohanlah yang terikat di dalam hati orang muda. Tapi tongkat didikan akan memisahkan itu jauh daripadanya. Saudara, bukan dielus ternyata, tapi apa? Tongkat. Kalau sekarang apa ya tongkat ya? Kemoceng ya? Oh ya apalah. Pokoknya ini bukan sesuatu yang enak gitu loh. Sapu lidi, penebah. Kejam. Ya, masih ada yang lebih kejam lagi, rotan. Penggaris. Ya, kakak saya yang laki-laki pernah dipukul ayah saya pakai penggaris kayu sampai patah. Untung bukan saya. Ya. Pernah dipukul pakai ikat pinggangnya tentara itu, kopel rem. Ya kalau enggak diberesin ujungnya luka. Ya kita punya sejarah masing-masing ya. Dalam terjemahan lain begini. Young people are prone to foolishness. Seneng banget gitu. Senang banget dengan yang namanya kebodohan. Saudara pernah perhatikan di Facebook atau di apa? Ada konten-konten tertentu yang hobinya ngeprank. Makin jahat makin lucu gitu. Duh itu jahat loh saudara, itu enggak lucu loh. Temannya mau duduk kursinya dimundurin. Temannya mau makan apa disambar gitu. Temannya tiba-tiba dipukul pakai ember isi air. Menurut mereka itu lucu dan itu tontonan sehari-hari. Ngeprank saudara. Itu kebodohan tapi mereka suka. They love stupidity. Mereka suka yang namanya kebodohan. Lu aneh tuh ya. But it's real. It's real. Cuman iseng kok katanya gitu. Dan itu ada di orang muda. Jadi bapak ibu yang usianya sudah banyak tapi masih suka iseng. Menua tanpa menjadi dewasa. Alkitab selalu punya solusi ya. Alkitab selalu punya apa? Tuhan selalu punya solusi. Jadi kalau kita ini tidak nempel sama Tuhan, anak-anak mau dibawa kemana? People cannot change people. Manusia tidak bisa merubah manusia. Selama itu berurusan dengan sikap hati, itu hanya Tuhan yang bisa mengerjakan. Nah kita ini kan tidak bisa merubah sikap hati orang. Makin kita neken anak kita, mereka makin marah kok sama kita, betul enggak? Jadinya musuhan, rame. Saya suka doanya Bu Iin. Apa? Tuhan aku serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Nah sudah. Kalau sudah diserahin ke tangan Tuhan, enak saudara. Tuhan yang kerja. Sekalipun kadang kita tidak sabar ya. Kok lama gitu. Itu kalau Tuhan yang bekerja saudara. Saudara berdoa, saudara meratap, delosor cawanmu cukup, something happen. Daripada kita yang jadi juru selamat, kita yang jadi jagoan saudara. Tidak begitu. Ya. The cure comes. Tapi pengobatannya, penyembuhannya datang dari Tuhan selalu punya obat saudara, amin. Untuk setiap generasi Tuhan punya cara, punya obat untuk memberesi generasi itu. Setiap masalahmu Tuhan punya jawaban, amin. Untuk generasi yang iseng bodoh dan sombong tidak mencintai Tuhan ini, Tuhan punya alat to cure untuk menyembuhkan mereka. Lewat apa? Comes through tough-minded discipline, melalui sebuah disiplin yang apa? Keras saudara. Tidak banyak orang ya, saya perhatikan kalau saudara ada beberapa pembicara di sini ya. Ibu Iin salah satunya. Tidak banyak orang yang berani nyakitin anaknya dengan sebuah didikan. Mereka takut, tidak berdaya dengan anak-anaknya. Ibu pernah cerita di sini, Joshua itu pernah diusir dari rumahnya. Kalau itu koper dilempar, baju dilempar. Kamu keluar dari rumah ini kalau kamu tidak menghormati mamah dan orang tuamu. Kamu masih numpang di rumah mamah tapi kamu kurang ajar. Keluar dari rumah ini. Orang tua seperti apa itu? Kejam? Apakah menurut saudara itu kejam? Ya sepertinya, betul enggak? Tapi sebenarnya itu loh, tough minded discipline. Dan tidak banyak orang yang berani melakukan itu. Bahkan satu orang di Alkitab yang kita katakan the man after his own heart, siapa? Menang di medan perang, tapi gagal dalam keluarga. Dan akibatnya fatal di urusan ini.
yang dididik ini bukan orang penting, tidak masalah. Kalau saudara dan saya kita punya anak dan anak kita tidak jadi apa-apa, rakyat jelata, maaf ya, tukang becak, tukang kuli, tidak masalah. Tapi kalau anakmu dan anak saya adalah orang penting, maka kesalahan mereka itu berdampak sangat apa? Luas. Sekali saya salah ngomong, rame saudara. Tapi kalau yang ngomong mungkin bukan siapa-siapa ya, it doesn't mean nothing. It means nothing, tidak berarti apa-apa. Saudara tahu bahwa setiap anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara itu adalah calon raja-raja, amin ya. Lah orang tuanya aja sakti kayak gini, apalagi anaknya coba. Nggak mungkin anak saudara tidak sakti. Orang tuanya bayar harga kok, betul enggak? Dan anakmu kan pasti kecipratan favor, ya toh? Karena Tuhan melihat orang tuanya. Dan saudara, semuanya kita diperlengkapi di tempat ini. Bukan untuk makanan kita pribadi. Ujungnya kita ini punya sebuah generasi yang harus kita tolong, betul enggak? Kita ini harus mendampingi mereka. Dan ketika mereka sudah seumuran dengan kita, bahkan lebih muda, mereka akan mendampingi generasi selanjutnya. So betapa pentingnya saudara belajar ini, betul enggak? Lanjut. Saudara perhatikan di 1 Raja-Raja 1 ayat 5-6. Ini sebuah peristiwa yang tertulis di Alkitab. Sekali lagi kalau di Alkitab menulis ini penting. 1 Raja-Raja 1 ayat 5-6. Ketika itulah siapa? Adonia, putra raja, anak Raja Daud saudara. Dari Hagit, karena istrinya memang banyak, ini dari salah satu istrinya ya. Mengangkat diri sebagai raja untuk menggantikan ayahnya yang sudah tua. Ini saja sudah mengindikasikan kelancangan, apa? Kalau saudara baca di beberapa versi terjemahan, Adonia mengangkat dirinya sendiri. Jadi orang tua belum mati minta warisan, kalau zaman sekarang itu begitu loh. Ya, papa mama kamu kapan mati gitu. Kasarnya kan gitu ya, kita bagi warisan sekarang loh. Coba, saudara punya anak itu sedih enggak? Kelancangan, ya enggak sopan memang. Nah ini anak juga begitu, mengangkat dirinya sendiri. Padahal kita tahu bahwa Raja Daud sudah menetapkan siapa? Siapa? Salomo. Ini orang lancang. Ia mengumpulkan kereta-kereta serta orang-orang berkuda dan 50 orang untuk menjadi pasukan pengawal pribadinya yang akan selalu berjalan di depannya. Saudara, ternyata anak seperti ini tidak tiba-tiba begini. Ada anak yang memang punya kecenderungan memberontak, tapi di tangan yang benar itu mereka bisa ditaklukkan loh, tanda petik ya. Ada anak-anak yang sebenarnya tidak terlalu nakal, tidak terlalu sulit. Tapi karena di tangan siapa malah makin berontak. Jadi di tangan siapa seseorang berada itu akan menentukan hasil akhir. Betapa pentingnya kita menjadi orang tua yang equipped with, diperlengkapi dengan pengetahuan yang benar untuk mendampingi anak. Tidak ada yang sempurna. Seandainya saya bisa memilih, mungkin saya tidak akan memilih keluarga seperti yang saya ada sekarang. Bahkan jenis kelamin pun kita nggak bisa milih ya. Kalau boleh saya pun memilih jenis kelamin yang lain gitu loh ya. Ribet jadi perempuan. Tapi ya sudahlah gitu loh, berdamai ya. Sampai saya lupa, kadang jalannya kayak laki, loh ya lupa. Nah, ada beberapa hal dalam hidup kita itu tidak bisa pilih saudara. Dan ini adalah sebuah undian yang Tuhan tentukan buat hidup kita. Punya maksud, Tuhan punya maksud ya. Ternyata ini saudara, tidak tiba-tiba Adonia itu kurang ajar seperti itu. Dia menjadi seperti itu karena ada sebuah fase, ada sebuah stage, ada sebuah value, ada sebuah menu yang dia tidak dapat dari orang tuanya. Dalam hal ini Raja Daud. Orang yang diurapi Tuhan ya, hebat di pelayanan, belum tentu hebat di rumah loh. Ayah saya hebat di kantornya, semua orang hormat sama dia. Komandan, begitu di rumah takut sama ibu saya. Ibu saya di atas komandan. Saya melihat adegan itu waktu itu ya. Saya melihat adegan itu loh, bapakku kok pucet gitu. Kenapa? Papa saya pernah marah. Marah, ayah saya pernah marah sama ibu saya. Kamu ini perempuan susah ya dididik ya. Ibu saya bangkit dari tempat duduknya, dia tunjuk ayah saya. Kamu laki gak bisa didik perempuan ya. Tuh. Saya melihat adegan itu saudara. Ya ini salah lah ya.
yaitu itulah ayah saya waktu itu. Dia menang di kantor jagoan dengan kumisnya dan pistolnya semua dengan bintangnya itu ya. Tapi begitu di rumah tidak sesakti waktu di kantor. Raja Daud ini sakti di medan perang. Tapi rupanya ada sebuah celah generasi. Dan masalahnya orang ini raja, saudara. Jadi ini mempengaruhi dan berdampak bagi banyak orang. Raja Daud ayahnya loh ditulis. Mengapa ditulis? Ya memang itu ayahnya. Jadi ayah-ayah betapa pentingnya engkau mewarnai hidup anakmu. Ibu-ibu di mana? Loh ya nanti ada peran sendiri. Ya, Raja Daud ayahnya, perhatikan saudara yang saya bold kuning. Saya kasih warna kuning. Apa? Belum pernah menegur dan memarahi dia. Bayangin saudara. Kalau bahasa sekarang ya, anak kurang ajar minta HP paling mahal. Ya wis ra apa-apa dibeliin daripada ngamuk. Minta uang, minta motor, minta pacaran. Ya wis ndak apa-apa dikasih daripada minggat. Ya wis ra apa-apa, ndak apa-apa. Dan di samping itu saudara, Adonia sangat tampan. Ya adik Absalom, saudara tahu kan akhir hidup Absalom seperti apa? Lanjut, kata belum pernah menegur dan memarahi dia satu kali pun itu saudara. Dalam bahasa lainnya begini, saya kasih beberapa terjemahan supaya apa? Bebas. Saudara bisa terbuka, saudara bisa ngerti. Dalam ILT dan ayahnya yaitu siapa? Raja Daud. Kita enggak nyangka ya di sisi ini ya. Selama hidupnya apa? Belum pernah apa? Melukainya. Ini tidak bermaksud jahat loh saudara. Jadi mendidik itu ada resiko apa? Bakal melukai. Dengan berkata, mengapa engkau berbuat begitu? Jadi kalau anakmu salah, ajak bicara. Jangan tiba-tiba dipukul, tapi apa? Diajak bicara. Ini kebanyakan orang tua enggak ngerti. Begitu anak salah langsung sabet, dies dan segala macam. Ini komunikasi saudara, ini hubungan. Ada bahasa lain yang lebih kuat lagi. And David did not want to hurt his feeling. Raja Daud tidak mau melukai atau menyakiti apa? Perasaannya. Ini loh di eman-eman. Generasi yang tidak pernah mengalami didikan. Generasi yang tidak pernah mengalami pukulan. Generasi yang tidak pernah mengalami sakitnya. Diteriaki orang tuanya, no. Seperti ini saudara, dunia. Karena detik saudara menjadi orang tua yang strict dalam kasih Tuhan, saudara akan punya risiko anakmu akan nyakar kamu, marah kamu, meludahi kamu dan melempar kamu. Enggak semua orang tua mau mengambil risiko itu, betul enggak? Enak enggak didiemin anak seminggu? Pasti enggak enak, enggak mau. Itu sebabnya beberapa orang tua main aman. So he never asked Adijah why he was doing this thing. Dia tidak pernah tanya ke anaknya, kamu kok gitu kenapa sih? Tidak pernah diajak ngomong. Saudara perhatikan yang terjemahan terakhir, ini terjemahan paling mudah ya, easy. His father had always, bahasa Indonesianya always apa? Selalu. Let him do whatever he wanted to do. Selalu kasih dia apapun yang dia mau. Gila gak kayak gini coba? Ada loh generasi kayak gini. Dan ada loh orang tua kayak gini. His father never asked him. Ayahnya tidak pernah tanya dia, why are you doing that? Kamu kok gitu kenapa sih? Selama menjadi guru saya seringkali, anak-anak itu kan nulis jurnal ya. Jurnal itu seperti buku harian. Mereka curhat. Segala cerita boleh cerita di situ. Kadang ada topik tertentu, kadang ada topik bebas. Nah seringkali beberapa anak itu cerita kemarahan mereka terhadap orang tua. Dan penyebabnya. Dan mereka sangat terbuka. Dan ini rahasia antara guru dan murid sebagai wali kelas ya. Orang tua tidak boleh tahu itu karena ini secret. Nah seringkali waktu rapotan orang tua tanya, Miss anak saya bagaimana? Dalam beberapa hal saya akan cerita, Bu, anak ini marah dengan papanya. Karena begini. Atau Bu, anak ini marah dengan ibu. Karena setiap kali ibu janji untuk makan malam ternyata ibu mengingkari janji karena harus pelayanan dengan
gereja lain, konseling sama orang, ada janji. Sehingga anak ini menanti-nantikan quality time dengan orang tuanya tapi tidak pernah dapat. Karena mamanya lebih sibuk di pelayanan. Rupanya itu nyakitin hati mereka loh saudara. Nah orang tua seringkali karena mereka sibuk pelayanan atau karena apa, waktu mereka habis di luar dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak-anak, me time. Dan mereka ini merasa bersalah loh, orang tua ini sebenarnya juga merasa bersalah. Dan karena mereka merasa bersalah, maka seringkali mereka membayar harga, menutupnya dengan memberikan apapun yang anak ini minta, ngerti enggak? Tapi itu lahir dari rasa bersalah. Ya wes lah enggak apa-apa, dulu waktu kecil saya sering enggak temenin dia kok. Sekarang apapun yang dia minta, mamanya kasih. Mamanya kasih. Mamanya kasih. Jadi untuk membayar harga ketidakhadiran pada waktu kecil, orang tuanya, I give you whatever you want to have. Boro-boro mau memukul saudara, boro-boro mau melukai. Sehingga yang namanya didikan, yang namanya pukulan, sama sekali tidak pernah menyentuh anak ini. Dan ketika itu tidak dilakukan, ada sebuah dunia keliaran di sini yang orang tua tidak tolong untuk anak ini bisa taklukkan. Setiap anak yang tidak pernah diajar atau tidak pernah didisiplin, buat mereka mendengarkan perintah itu sebuah kesakitan. Anak-anak yang tidak pernah dipukul, bukan saya nggak ngomong soal fisik ya maksudnya, tidak pernah dididik dengan keras, tidak pernah didisiplin, mereka akan sangat sulit untuk obey the rule. Karena benih pemberontakan hanya bisa ditaklukkan dengan didikan. Saya tidak bermaksud ngajarin saudara jadi orang tua yang otoriter ya. Enggak, karena seringkali orang tua itu akan melakukan apa yang dia dulu pernah didik dan lakukan. Jadi kita mewarisi cara orang tua mendidik kita, betul ya. Tapi rupanya ada beberapa hal yang rupanya itu sudah tidak berlaku gitu loh. Yang kita nggak bisa terapkan ke anak-anak. Tapi pada prinsipnya memberikan anak kepada mereka apapun yang mereka minta itu mematikan. Bayangin ya kalau Miel anaknya Pak Joshua yang umur segitu minta permen terus. Lalu papanya kasih terus. Itu bapak yang baik atau bapak yang apa? Itu bapak yang gak ngerti. Jadi bukan apa yang anak inginkan, tapi apa yang perlu dan tidak perlu dia butuhkan. Kalau nurutin mau, pasti mereka maunya yang macam-macam. Orang tua berdiri di sana, menyaring semuanya. Apakah kamu hanya want atau kamu need? Anak ini hanya menginginkan atau membutuhkan. Karena kalau nuruti yang namanya keinginan, it never stop. Betul tidak? Seringkali anak minta sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu kok. Tidak ngerti maksudnya. Hanya untuk gagah-gagahan. Hanya untuk keren-kerenan. Dalam kemudahannya saudara, maklum, bodoh. Pokoknya aku mau pacaran sama itu mah. Kalau udah dikasih aku kawin lari. Coba. Pokoknya aku mau pacaran sama itu mah. Kalau enggak mama enggak sayang sama aku. Bodoh enggak kayak gitu. Mereka meminta apa yang mereka tidak mau. Dan kalau orang tuanya lemah, ya sudahlah. Daripada anak ini minggat. Sampai di sini saudara belajar sesuatu? Saudara, ini yang saya bisa bagikan. Saya berharap saudara selesai dari tempat ini. Saudara tidak tiba-tiba menjadi orang tua yang brutal. Mana anakku? Mana rotan? Mana kumis? Saudara pasang kumis. Supaya kelihatan keren galak. Tidak perlu saudara. Karena semua pukulan itu kalau tidak dilakukan in loving kindness, luka. Anak-anak luka. Dan kalau mereka tidak sembuh, ancamannya seperti saya dulu satu. Cita-cita saya cuma satu, bunuh ayah saya. Loh ini berarti dulunya jahat. Iya saudara, tapi sekarang udah enggak loh ya. Karena apa? It hurts me. Dalam ketidakmengertian saya. Jadi memukul Tuhan saja dengan kita sama ya. Tuhan itu memukul dan membebat, betul enggak? Dia melukai dan dia akan menutup bekas pukulan, betul enggak? Itu Tuhan. Jangan cuma mukul dan lukanya dibiarkan menganga. Ini bisa permanen saudara. Ujungnya, awas kamu. Kalau aku sudah gede, itu menciptakan dendam, revenge. Menciptakan born to be a killer. Ketika kita melakukan in loving kindness and in truth, saudara akan punya resiko
bahwa anakmu akan menyerang balik kamu. Tapi tanpa saudara-saudara sadari, saudara sedang menanamkan the living value untuk mereka menjadi born to be a leader di masa yang akan datang. Saya percaya Bapak dan Ibu dipercayakan anak-anak yang luar biasa. Di tangan orang yang luar biasa, mereka akan menjadi raja-raja. Berdoalah karena anak-anak itu ada padamu tapi bukan milikmu. Jadi untuk mendidik mereka, berdoalah dan bertanyalah kepada pemilik yang sesungguhnya. Amin. Ini yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati.